Itu delay. Dari sebelum sebenarnya satu kasus itu banyak tuh. Sebelum Loknet hilang, Topik dulu. Nah, sebelum Topik tuh ada lagi kasusnya sebetulnya. Oh, betul. Jadi ada waktu itu perempuan Nadia namanya. Ya, Dia Nadia. anak 10-4. 10-4 tapi gaulnya sama kita terus. Nadia, inget kan lu Nadia ya itu sampai Iya, cem-cemannya iya. Eko. Yang nggak jadi-jadi. Ekonya aja ngaku. Iya, Ekonya ngaku, Nadianya nggak mau. Eko Nah, lah. masalahnya kan malaikat juga tahu mau. Ya, lagu dong. Siapa yang jadi pemenangnya? Iya. Tet. Dulu Nadia. Ah. Pada saat itu kan dia pengen belajar motor. Betul. Ya kan? Pengen Terus? belajar motor. Karena Eko pengen jiwa kesatria, ya kan? Dipinjemin lah motornya Eko ini. Diajarin sama Eko. Motor apa Tet? Motor apa? Supra ya? Supra apa ya? Iya, Supra Fit. Supra Fit. Masalah. Iya, gue inget banget Supra Fit. Di depan rumahnya Eko, karena pada saat itu kita lagi ngumpul di rumahnya Eko. Nah, kondisinya Karena kita lagi ngumpul di rumah Eko. sering main lah. Sering banget main dulu sama Eko. Eko, kapan kok bisa mampir kok gila. Kita sebenarnya sih kangen banget kok sama lu kok. Banget. Kangen gak Tet? Enggak. Kayaknya dari lubuk hati yang paling dalam gitu ya. Ngomongnya susah. Ya. Ya udah terus. Gimana? Diajarin lah sama Eko untuk belajar Jadi ke rumah Eko motor. itu, gue kan dari sekolahan, karena gue bawa motor waktu itu, bawa motor Satria punya abang gue. Ya, Satria Palahiu. Satria Hiu tuh. Lagi ngetren-ngetrennya kalau naik motor itu kayaknya ganteng banget tuh. Kecuali Cemong sih. Tetep aja. Iya, Satria pakai motor Satria Palahiu, gue kesana kan rame-rame bawa motor, banyak motor. Si Nadia pengen diajarin naik motor waktu itu. Diajarin lah. Karena si Eko pengen jiwa Satria, ya kan. Suruh lah belajarin pakai motornya Eko. Nah itu Supra Fit, ya kan waktu itu. Terus? Belum berjalan lama, baru sebentar doang, baru megang ke gas itu motor. Tapi Hasil nabraklah itu sebuah pot di depan rumahnya Eko. Nah itu udah suatu insiden tuh. Sampai pecah kan tuh potnya kan. Pecah itu pot. Nah Itu kalau kita yang make pasti diomelin udah sama Eko. Itu karena Nadia aja yang make. itu karena Nadia aja yang make, ya kan. Gue bilang lu bangke emang nih bangsatnya orang satu. Gue bilang, karena cewek jadi nggak ngomong-ngomel lu gitu. Coba kalau gua kangen game sama Cemong. Habis sudah. Habis kalau Dikacangin udah setahun. nggak dianggap temen sama dia. dan kan setahun sampai sekarang ya. Nah, Kira-kira memori aja sampai sekarang. memori apa tuh? Memori kan. Siapa tuh? Rudi lagi. Wah kemarin kita nggak bahas. Lupa. Aduh, memori kan Rudi tuh Eko sampai sekarang dia ngakur. Itu sih sebenarnya karena ketulah juga sama kita mau Ya, ngumpet-ngumpet deh. ngumpet mau main nih ke rumahnya Eko. Rudi boncengan sama Eko, kita bawa motor boncengan berdua ya. Gue ikutin tuh gue buntutin ke rumahnya ya kan. Dengan niat ya gue mau main juga lah ya kan. Jalur pulang Sekolah, gue ikutin. Udah sampai rumahnya, kok belum ada Eko sama Rudi ya kan. Padahal tadi bareng lah di depan kita. bareng. Ternyata dia muter dulu dia. menghindari tuh. gua berdua. Kenapa emangnya? Ya dia mau main berdua doang. Jadi kita nggak diajak. Ya, Tamu tadi undang lah. kamu tadi undang. Udah diundang. Ya udahlah, akhirnya kita lihat ya dia belok ya. Dia belok. Ya udahlah, Mong, kita pulang aja lah, orang kita nggak diajak kok. Iya. Besokannya setelah kejadian itu Adalah cerita memori PS-nya hilang. Mampus lu. Nggak diajak nih gue. Iya, Coba lu gua nggak ngajak diajak. gua. Coba ngajak gue, pasti lu nuduh gue. Enggak lah, kalau untuk memori ya kita nggak main. Maksudnya nggak Kalau demen speaker gitu ya. loh. Kalau speaker iya, goblok. Ya maksudnya nggak hobi juga main PS ya kan. Iya, kalau speaker iya. Makanya ini buat konten jangan speakernya kalau dia lagi aja. Jangan nih. Enggak lah. Ya, speaker udah laku dijual. Oh, kok ya. Jadi- Dengar no, dijual sama Cemong.
Jadi sejak kejadian itu besokannya ada info bahwa memorinya hilang, ya kan? Siapa lagi? Siapa lagi? Yang nggak tahu sih kita nggak mau nuduh, ya kan? Cuman yang main kan dia berdua, kita nggak diajak. Sampai lagi. Kasihan deh lu Besokannya, diajak. besokannya curhatnya ke kita juga. Itulah gunanya teman. Makan tuh ke teman. kita. Gue nggak diajak. Dan nih balik lagi tadi. Yang ditilang Tet. Gimana Tet? Gitu. Udah tuh Skip aja kayaknya itu. Yang ditilang Tet, yang ditilang. banyak ya. Nah, setelah selesai main, Karena dia di kecelakaan. iya itu, kan mereka- selesai main tuh di rumah Eko, mau Tapi pulang. sebelum main itu, Ya. gue tamu di situ ya kan dikasih lah kue. Itu beda, cerita beda lagi tuh. Masa sih? Beda lagi, beda. Lu mah Beda nyatuin cerita. aja lu. Itu ada tuh. Kalau yang makan kue ada nih fotonya yang kita berempat nih yang ini. Nah, Nah, itu tuh fotonya itu kita berempat itu makan kue. Itu ada lagi ceritanya nanti. Oke. Ini lanjut dulu yang tadi nih belum selesai. Maksudnya gue nungguin gue nangis nih biar cepat kelar tuh ceritanya tuh. Aduh, astagfirullah. Gila masa panglima nangis. Cuma ada tato doang. Kamu polisi Jangan. nangis aja. Ditonton guru nih. Ya lanjut gimana kan kan. ceritanya selesai main mau pulang Pulang lah. lah si Rudi. Si Rudi nggak bawa motor. Motor. enggak, bukan enggak bawa motor. Rudi nggak bawa motor. Minta anterin. Iya kan nggak bawa motor dong. Kalau dia bawa motor nggak minta anterin cemong. Ganteng. Pulang lu pulang nggak guna. Baru nyambung. Ya baru nyambung. Ya jadi Rudi mau pulang karena Rudi nggak bawa motor, minta anterin lah untuk ke depan sampai ketemu bis Iya. Maya Sari Bakti sampai ke Cipulir kalau nggak salah itu. Cipulir. enggak maksudnya Depan kreo. untuk sampai Blok M mau Meko Pajak. lewat HI Maya Sari Bakti. Iya 44. Iya kan? Iya, itu 44. Lewat HI ya. Jadi Iya, dia langsung ke sana. mau naik Atas. itu minta anterin anak-anak ke depan ke jalan raya. Awalnya untuk Topik tuh yang mau nganterin tuh. Bener. Dengan pinjem Motor motor gua. Satria Hiu tadi yang Bantet bawa. Motor gua. Ditanya lah, Ya, lu bisa gak Pik bawa motornya? jawabnya Bisa. Ya, Bisa. kayak gini mah. Gua biasa joki. biasa joki, biasa ngedrak, kata dia begitu, ya kan? Gue masih inget banget tuh joki tuh soal joki. Kan, biasa Biasa ngedrak, ngejoki. biasa ngejoki, biasa ketek-tekan, ternyata sampai sekarang ngejoki bohongin orang. Kerjaannya. Emang iya Pik. Ya lanjut. Dia joki 3-in-1 kali. Nah baru dia naikin tuh motor Satria, ya kan baru mau mulai jalan nih, Baru ya kan. mau jalan, Motor ya Satria kan, motor itu kan pakai kopling ya. Ah bener. Terus? Motor gua tuh. Ya, terus Dipinjem lah, dipakai sama dia, nyala tuh motor, ya kan. Rudi udah siap nih, gue pamit ya. Baru mau jalan, koplingin, lepas kopling, mati. tuh Mati. motor. Langsung. Mungkin kalau awal mungkin Ya biasa kali lah. Karena Menyesuaikan kopling. kopling ya kan. Ya. Tapi masa iya seorang joki sampai 5 kali nggak bisa jalan itu motor Satria. Dicoba lagi, dinyalain Coba lagi, lagi. coba lagi, buka kopling, lagi, coba lagi, lu bisa nggak sih Bik, sebenarnya? Kalau pakai motor temen gue bisa. Apa bedanya joki? Padahal kopling sama. Ya bedanya kan tinggal menyesuaikan doang. Menyesuaikan doang kan. Iya. Kalau awal-awal mungkin iya kan gue bilang kan menyesuaikan, ternyata Sejak saat itu kita tahu bahwa Topik pembohong. aduh. Dari situ ya kan kasih si Topik ya Terus? udahlah. Dengan PD-nya gua. Reja lah nganterin, udah biar gue yang nganterin karena Reja yang tahu si Daerah. Dan gue juga emang beneran bisa Gitu. naik motor kopling. Iya. Gue Terus? anterin lah. Terima dia. Nih karena gue yang tahu history di jalannya nih ya. Iya. Gue yang cerita nih. Iya, Gak iya. apa-apa dah, malu-malu dah. Jadi gue anterin lah ke jalan raya untuk cari bisnya. Gue kejar sampai Kreo emang. Kalau sampai Kreo kan polisi masih aman lah ya, nggak ada ya. Iya, bener. Kita pakai helm juga nggak masalah sampai Kreo. Walaupun itu salah, jangan diikuti. Gue nggak pakai helm dan belum punya SIM juga. Karena masih SMA ya. Ya karena Belum umur. lagi seneng-senengnya juga pakai motor Satria itu ya kan. Wah merasa keren banget. Ngebut tuh gue.
sampai Kreo, ketemu ada Polisi? patasnya. Bukan, patasnya. Oh, batas. Patasnya ada, cuman gua kejar gitu, baru gua mau nyampe tuh bis jalan. Gua kejar lagi. Gua kejar, Rut, gimana nih? Yaudah kejar. Nggak dapet, lagi lancar. Bisnya terus, jalan terus. Akhirnya? Sampailah di Cipulir, Perdatam ya. Bener nggak Perdatam itu namanya? Berdatam. Ulu Jami ya, Ulu Jami. Ya, Ulu Jami. Ya, di pertigaan itu loh yang mau ke ITC Cipulir. Belum ada tanjakan jembatan ya? Ya. Belum ada ya. Nah, sampailah di pertigaan itu, berhenti tuh bis, berhenti, bener-bener berhenti. Gue turunin lah Rudi di situ, ya kan? Rudi turun, truk. Setelah turun, Rudi naik bis, ya kan? Mau dadah-dadah ke gue istilahnya. Sampai jumpa gitu ya. Kan? Sampai ketemu besok. Gue turunin Rudi, kunci gue dicabut. Sosok tuh kayak sosok kamu tuh. Sama apa polisi yang terhormat. Gitu. Iya. Kunci gue dicabut, truk. Pinggir kamu, ya kan, udah gue minggir, udah dak dikduk, wah gila nih gue ditilang, baru kali ini gue ditilang sebenarnya nih, dalam sejarah gue naik motor gue baru kali ini ditilang, berapa itu? Tidak pakai helm, tidak punya SIM, ya kan, STNK, nggak bawa STNK, dipinggirin lah gue, dipinggirin, ditanya, kamu anak sekolah, iya pak. Rambut kamu merah, lagi main layangan pak gitu. Lagi trennya karena gue depannya doang, merahnya merah banget, bukan pirang atau gimana, merah. Fotonya ada fotonya. Fotonya, nggak ada, nggak ada fotonya. Terus. Gue ditilang, dipinggirin, ditanya lah STNK. Nggak ada dong, ya kan? Karena STNK juga sama Bantet, karena kan niatnya cuma ke depan doang anterinnya. Depan yang jalan raya gang depan rumahnya Eko. Nah, sampai di situ ditanyain STNK nggak ada, SIM ada nggak? Nggak ada. STNK nggak bawa pak. Ya gue telepon dong langsung. Nah pada saat itunya juga dengan muka yang pucet, Rudi turun lagi dari itu bis. Ngapain coba itu dia? Iya panik juga ngelihat gua ya kan. Ya nggak mungkin lah. Udah naik turun lagi gua lihat. Dia care. Dia takut juga ntar gua di penjara gimana ya kan. Ada ngikut. Pasti dia manggil lu. Belain lu. Tapi dia turun juga. Dia bertanggung jawab juga. Ya gue alasan dong mau ngantri teman saya nih pak naik bis ya kan, ditanyain surat-surat nggak ada, ditelepon lah ke Eko atau Bantet waktu itu ya kan, telepon minta tolong anterin STNK-nya, anterin dong tapi jangan sampai ke sini, lu taruh motornya yang jauh, lu jalan kaki aja di sini daripada lu kena tilang juga ya kan. Karena pada saat itu kita belum pada punya SIM. Belum punya SIM. Belum punya SIM. Eko dateng lah. Gua dulu. Iya lu boncengan sama Eko berdua. Eko belum dateng. Gue kan dulu suruh jalan kaki. Jadi lu yang nganterin. Dateng. Eko datang juga. Kata polisinya, "Buset lu bawa bodyguard." Gue inget banget tuh kata-kata itu. Iya, gue juga itu kata itu. Tapi di momen-momen itu gue ditakutin sama polisinya. STNK udah sampai, ternyata pajaknya mati 2 tahun. Itu motornya Bang Ade ya, abangnya Bantet. Makasih Bang Ade, berkat Bang Ade saya ditilang. Motornya STNK mati 2 tahun, karena saat itu kita masih awam banget lah ya, mengenai pajak juga. Katanya motor harus dikandangin nih, wah di situ mau nggak mau dong, gua harus memohon-mohon ya kan. Berbelas kasih. Oh, jangan pak, jangan, ini motor orang, ya kan. Gimana caranya? Gue mohon dah pokoknya. Gue ngerengek di situ. Dan tiba saatnya gue meneteskan air mata. Air mata palsu itu. Iya sebenarnya karena biar dikasihanin lah. Masalahnya tuh polisi sampai ngomong loh. Apa tuh? Ngomong apa dia tuh? Lu dandanan lu gaul doang nangis. Gimana kalau kita undang polisinya aja ya?
Kita tanya dia. Kronologinya gimana, Pak? Kalau doang lu rambut lu pirang kayak gitu nangis lu. Ya gimana ya? Gue juga panik karena motor abang gua Ya, kan mau motor pertama dikandangin ya kan. bukan motor Bantet, motor saudaranya, motor Iya. abangnya. Gitu. Terus motor mau dikandangin. Ya gimana caranya gue minta belas kasihan lah Iya, sampai sampai gua dikandangin ya. Ya. Hah? Iya bener lah, lu berbelas kasihan, ya sampai tuh motor Oh, dikandangin, gue kira bener dong. biar sampai dikandangin. Oh, jangan. Nah, gue sampai ya nangis lah, gue nangis minta tolong, mohon Pak dikeluarin. Bayangin lu, Reja kayak gini nangis ditilang. Ya gimana ya, panik juga gue. Belum punya helm, belum punya SIM. Tapi emang itu pengalaman ditilang pertama kali sih, makanya gue panik banget. Pertama kali dan kedua-duanya ada lagi ceritanya. Ya, banyak ditilangnya. Oh iya itu. Oh iya kelas 1 juga itu. Ya, Terus nih narasumber gunanya apa kalau ceritanya cuma si Reja? jadi ceritain gua. Udah, skip. Gua nanti. Nanti gua itu mah nanti. Nah ini balik lagi ke Bantet ya, balik lagi ke Bantet. Jadi ya udah ceritanya itu gitu. untuk kelas 1 ya, Tet. Ya itu kan momen di saat ada Bantet juga, ya kan. Gue ditilang karena gue minjem motornya dia. Sampai gue nangis memohon dan akhirnya motor itu dikembalikan ke gua dengan syarat ya. Apa tuh? Nah, udah skip aja itu ya. Daripada jadi kita ditangkap. Lo ini berdua. Lu juga, Lu juga ikut kan di sini. kosnya lu sama gua. Oh iya bener. Udah skip. Iya. Lanjut lagi, ada lagi nggak ceritanya? Terlalu banyak kayaknya untuk cerita kelas 1 ya. Banyak lah. Mungkin Akhirnya kan udah selesai dari sana ya kan. Masalah tilang udah selesai kan. betul. Akhirnya besok kita masuk tuh semuanya di sekelas ya kan. Nah di situ kayak si Ucok. minta tolong kolekan. Nah, Buat karena atas dasar ya ada uang Karena insiden itu. insiden itu ya kan. Karena kita ngeluarin beberapa lembar uang, ya kan. Kita minta bantuan lah ke teman-teman sekelas, ya nggak sekelas juga lah, maksudnya ke teman-teman yang main aja. Ke sekelas, sekelas itu. Ya, tapi sekelas sih jatuhnya dikasih. Iya, cuman nggak seluruh sekelas gitu kita mintain, bukan yang teman-teman yang kita main aja. Iya. Kolekan lah saat itu, kan? Kurang lebih, ya ini misalnya aja ya, misalnya kita membutuhkan uang yang dikumpulkan 50.000 misalnya. Pada saat itu kita butuh uang 50.000 untuk menggantikan kejadian itu. Kolekin lah, dapat dari sana sekian, sini sekian, sini sekian. Untung jadinya. Dapatnya 130.000. untung 80. Aduh. Jadi akal duit tuh dari dulu mau. Sinje itu akal duit itu kalau misalnya jual spaghetti nih kayak kita itu dari dulu emang dari dulu. Berarti ada untungnya juga gua nangis ya. Untung 80.000. Tapi udah, ya mungkin segitu aja kali ya untuk ceritain kelas 1-nya. Mungkin Intinya lu nangis tuh dibayar 80.000. ya, berarti gue acting ya. Acting bagus. Kelas 1 masih belum beres, habis itu masih banyak. Gila lu. Udah kayak gitu ya. Kayaknya nih episodenya partnya sampai 5. jangan kabur dulu, jangan kemana-mana dulu. Kelas 1 itu banyak kenangannya. Baru kali ini narasumber ngotot nih. Antusias sekali nampaknya narasumber kita ini. Enggak, soalnya emang masa itu tuh memang yang nggak bisa dilupakan. Ya, makanya dibuat konten sama lu pada, gue makanya berterima kasih. Wis, terima kasih atas apresiasinya. Gitu. Ya mumpung juga lu lagi di sini, lepaskan. Nggak capek-capek kita bilang ya kan, lepaskan. Kayak gitu, aduh. Mumpung di sini. Mumpung. Apalagi Nah, setelah itu kan kita kan waktu SMA itu lagi tren-trennya motor ya. Ya benar. Tren-trennya motor ya kan, gue juga bawa motor. Nah, Ini apa nih, berhubungan dengan penipuan lagi nih. penipuan ujung-ujungnya. Ini kayaknya udah gue tebak nih. Bawa motor ya kan, gua lagi di rumah. Tapi tadi dulu pertemanan kita kok isinya penipuan semua. Tapi gue nggak nipu ya, yang ada gue ditipu, mau balik ke rumah.
Maksudnya mereka berdua. Siapa nih? Siapa nih? Ya lu berdua siapa lagi? Kita nipu apa mau? Makanya. Nggak lanjut. Iya, lanjut. Terlalu. Nah, ini kita ngomongin apa tadi? Lanjut yang tadi. Gimana penipuan gimana itu? Jadi gue lagi di rumah. Pada saat itu kondisinya lagi libur ya, hari Minggu kalau nggak salah. Iya. Lagi libur ya kan, hari Minggu. Tiba-tiba hujan turun. Bukan. Gue lagi manasin motor gue. Kebetulan memang motor gue juga baru di servis. Motor gue baru servis. Gue juga ganti knalpot. Motor lu kan Supra ya waktu itu. Supra 125. Gue ganti knalpot. Ganti knalpot dengan bunyinya yang bising. Karena knalpot rakitan. Gue belinya di Palmerah. Gitu. Knalpot racing lah kalau zaman dulu itu sebetulnya. Ya kan? Terus? Gue lagi manasin motor ya kan di garasi mobil ya kan. Gue kan ada garasi mobil di rumah gue dulu. Iya. Nah tiba-tiba lu bertiga dateng. Lalu nih bertiga siapa aja bertiga nih? Lu, Cemong, Eko. Terus? Jangan sombongnya si Eko, geber-geber lah motornya dia. Bang. Wih, gila dong. Keren dong itu dong. Keren nih, knalpot baru. Knalpot racing semua nih. Gila, knalpot racing semua nih dua-duanya. Motor Legend juga. Jadi Eko bawa motornya Suprafit ya. Iya, Suprafit. Reja bawa motor Legenda. Nah, di situ kita ganti knalpot ya. Knalpot racing. Itu dua-duanya ganti knalpot racing. Di hari itu juga ya? Iya, hari itu langsung kita main ke rumah gua. Rumah Bantet setelah ganti knalpot. Nah, ini terus ceritanya. Lu datang, si Eko geber-geber tuh, motor lu ngegeber, motor Eko juga geber-geber. Gue bilang, wih gila pada ganti knalpot semua nih, gue bilang ya kan. Wih keren-keren nih knalpot ya kan. Masuklah ke garasi mobil gue ya kan. Ya, motor gue berdua ya kan. Masuk ya kan, gue ngecek, gue lihat, gue tanya di situ Mas Eko. Lu sih nggak calling gue, ngomong-ngomong ke gue. Nanya apa? Gue nanya apa? Lu beli berapa kok knalpot? Terus dia jawab? Dia jawab 250.000. Terus? Gue kaget dong beli knalpot 250.000. Yang bener lu 250.000. Si Eko kaget juga J pas gue ngomong kayak gitu J. Emang kenapa Tet? Emang kenapa Tet? Dengan polosnya ya, bertanya dengan polosnya. Lu lihat knalpot gua. Knalpot rakitan, bunyinya lebih gede daripada punya lu. Kan? Gue beli cuma berapa? 60.000. Terus knalpot gua sama Eko yang dibeli mereknya apa? Oto Ono. Itu knalpot yang bikin orang Jawa. Oto Ono. Ada waktu itu ada juga kalau nggak salah Ono Oppo. Ada juga tapi yang paling mahal kata si Topik sih ada lagi itu mereknya Pie Kabare. Terus dijawab apa ya? apik-apik wae ya. Sopo meneh. Iya gue kaget dong, dia bilang anjing knalpot Oto Ono lagi gak kenal juga. Kagak gue nih knalpot Oto Ono lu beli 250.000. Mahal goblok. Si Eko di situ cemberut aja kan. Tapi lu ngasih kodenya telat di situ ya kan. Dan gue tahu faktanya. Fakta yang mengejutkan. Gue gak tahu waktu itu. Jadi ceritain dah tuh. Knalpot itu sebenarnya harganya 50.000. Bajingan emang. Jadi dengan alasan Eko beli knalpot dengan harga segitu ya kan, gue pun juga nitip ke Topik. Padahal gue nggak nitip, dikasih duitnya dari duit Eko. Jadi sama aja Eko yang beliin. Alhasil motor gue turun mesin. Mampus. Gara-gara Oto Ono, nyesel gue emang. Gila betul. Ya sebenarnya sih awalnya yang direncanakan adalah dengan duit kalau nggak salah sih 200.000 ya. 200.000 apa 200.000 ya? Sekitar 200 ribuan lah. Kurang lebih 200.000-an ya. Topik mau beliin dengan harga yang istilahnya mungkin 150 dapat 2.
Ya kan, biar dia dapat lebihan lah buat ongkos dia. Ya, benar-benar. Ternyata yang dibeliin juga harga gocap. Dia untung cepet. Dia untung cepet. Berdua bagi dua mau Bagi dua mau ucok. Gimana kalau kita pengen tahu harga yang sebenarnya? Iya. Kita panggil nih. Tukang knalpotnya ya, tukang knalpotnya tuh. Lu cari dah tuh. Ya mungkin Ubek-ubek. ya kejelasannya harganya berapa mungkin Topik dan Ucok bisa main lah. Iya, bisa main lah. Memberikan kejelasannya bahwa sebenarnya tuh knalpot berapa sih? Gocap apa 30.000 nih? Iya. Aduh. Apa dia ngambil di loakan goceng? Anjir. Apa nyari knalpot orang dicopot ya? Ya. Ya. Jadi ya begitulah ceritanya. Gitu Ya pokoknya intinya ya Eko shock lah ya kan dengan kelakuan teman-temannya. Mungkin itu. dengan cerita ini mudah-mudahan Eko masih minat ya datang ke sini. Gak perlu mahal-mahal ya. Gak perlu Nggak perlu mahal-mahal lah. Ada lagi nggak ceritanya? Kalau nggak kita close aja lah. Isinya penipuan semua. Emang lu semua penipu gitu dari dulu juga. Sebenarnya sih bukan penipu sih, lebih ke cerdas. Emang penipu sama cerdas tuh ngebeda tipis. Iyalah. Beda tipis emang. Enggak, Beda tapi jauh. bukan untuk niat menjahati Iya, teman sih, enggak. Lebih Jahat ke- anjing. Jahat dari mana? Tapi bukan gue yang ketipu. Ya tapi enggak dari semua cerita itu jadi ada ceritanya kan. Ya, kita bisa cerita ketawa di sini. Ibaratnya nggak lempeng-lempeng aja kan. Ya, jangan inilah, jangan dimasukin hati ya. Kalau emang Eko mau minta Mungkin ganti pada saat itu rugi, mungkin sakit hati kali. iya saat itu iya. Pasti. Mungkin kalau Eko mau minta ganti rugi, gue dengan siap membesarkan hati untuk minta ganti ke Ucok sama Topik. Ya. Bukan gue yang ganti. Motor gue turun mesin. Motor gue turun mesin. Lebih dari itu. Oke. Nah terus apa namanya tadi? Capek juga knalpot ketawa ya. Banget. Abis itu gue skip aja. Tadi kan di kelas 1 ya. Iya, Nah, sekarang cerita-cerita abang Panjang lagi. di kelas 2. ya kelas 2. Nah, udah berapa jam? Gak apa-apa Kelas lah. 2 nih, bagus. kelas 2 Andika atau apa tuh ya? Bantet. Kok gitu bantetnya? Lagi-lagi ya? Ngapain Andika atau apa ya? Bantet. Nah, Tapi sebelum memulai ke kelas 2, kenapa tuh? gue pengen tahu sebenarnya nama Bantet itu dari siapa? Seingat lo. Ya. Ingat gua nih. Coba jelaskan. Bantet. Awal. Lu masih inget nggak nih? Masih inget nggak yang masih. begini nih? Bantet. Itu sama si bangke itu. Siapa itu? Itu bangke. Eko. Berarti yang namain dia. Ya. Awalnya kenapa? Awalnya gara-gara waktu itu gue main basket. Main basket. Ya, gue main bola. Bola apa Ya kan, nih? kalau cowok kan main bola nih. Ya. Waktu itu olahraga, jam pelajarannya Ya. bagus. Oh, olahraga. Jam pelajaran bagus kan olahraga. Ya. Nah, gue main basket, main bola. Nah, gue di situ sebagai kiper di bawah gawang basket tuh. Oh, tiang Ya. basket ya. Basket ya kan. Nah, yang perempuannya Terus? main basket. Hmm. Karena posisi gue di bawah tiang basket itu, lubang basket itu, nggak siapa yang lempar Tika atau siapa gitu ya kan, Ya. lempar kena kepala gua. Oh, Kayak jadi gitu loh. bolanya nyasar kepala. Nah, nyasar kepala gua. Terus Nah, udah kayak gitu anjing kepala gua. Nah, nggak lama kemudian besok tuh diukur tinggi sama Bu Nurlaina. Bu Nurlena lagi. Iya kan, ukur tinggi badan nih gitu itu, gue inget banget. ya. Ini guru kita emang ada Bu Nurlena doang apa gimana ya? Tadi udah gue sebutin Pak Agus, Bu Mawar, Bu Sulastri, ya kan, Pak Suada. Dari berbagai kesempatan tuh ini Bu Nurlena ini tersebut terus ya kan. Iya. Dari beberapa podcast sebelum-sebelumnya nih Bu Nurlena udah pasti idola banget lah pokoknya. Iya. Selalu dibicarakan. Nah, ini lanjut lagi Lanjut deh. Haha. ya kan, tinggi badan, Hah? ya kan. Pada saat itu gue bandingin sama Rudi. Rudy. Ini gue ngeliat Rudi pendek gitu. Iya zaman dulu emang pendek. Iya Rudi pendek. Masa ya pas ngikut tinggi badan, Hah? gue sama Rudi malah tinggian Rudi. Ah. Nah dari situlah si Eko nyeletuk. Berarti lu dik bantet. Nah dari situlah gue disebutnya bantet sama tuh anak. Iya. Nah,
Kirain nama tuh anjay. Anjing nggak boleh anjing. Hah? Ngomong anjing nggak boleh. Sama siapa? Kan ada pasalnya lu. Anjay. Anjay. Ya berarti lu namain Bantet dari Eko ya. Dari Eko. Pertama kali. Oke, jadi tahu nih. Berarti benar ya, kebenaran itu benar ya. Benar. Karena gue sempat ngebahas juga di video yang sebelumnya nih, video yang ini. Ya gimana tadi ngomongnya? Bantet. Itu si Sogi. Nah, nama pemain itu Sogi. Tai lalat di sini. Kita ngebahas tentang nama-nama inisial ya kan. Waktu sekolah dulu. Ya, berarti benar dari Eko ya yang namanya lu Bantet ya. Dari Eko. Karena lu kenapa? Bantet. Gara-gara ukur tinggi badan. Oke. Jadi udah jelas nih dari orangnya langsung ya. Iya, benar. Nah ini lanjut lagi nih di kelas 2 nih. Waduh. Kisah apa lagi nih akan kau ceritakan, Andika? Yang pertama mungkin lu kelas 2 masuknya sos berapa? Nah, IPS ngomongin berapa, sos IPS nih seru nih nanti nih. Sosis. Sos. Karena kan waktu itu kan sebelum masuk kelas 2 itu kan ada pilihan, ada IPA atau IPS. Oh iya, itu IPA. apa namanya? Apa itu IPA? IPA. Itu mah itu Karawaci. IKEA itu. Disebutin nih. Tolong IKEA Sponsor. sponsori program ini. Kasih kita bangku sama meja. Aku mau banyak kan ada modal sama sekali. Jadi saat kenaikan kelas ya, kenaikan kelas 1 ke kelas 2, di kelas 2 itu ada pilihan mau masuk IPA atau IPS ya. Yes. Nah, sebelum kita masuk ke sekolahan itu, Ke sekolahan, kelas kelas dong. kelas itu, sorry, ulangi. Sebelum kita masuk ke kelas itu, lu berdua kan mampir ke rumah gua. Ingat gak lo? Enggak, jadi sebelum kita masuk kelas. masuk dulu, kita masuk dulu. Udah masuk. Jadi Belum. kan kalau pemilihan kelas kan menurut nilai dan kemampuan masuknya standarnya yang kemana. Itu kalau nggak salah tes ya? Iya. Ya, kan nggak dites juga pada saat itu juga. Ada tes IQ waktu itu ada tes IQ yang di atas rata-rata masuknya Masuk IPA. IPA. Tapi kita sebenarnya pas tes IPA. IQ IPA masuknya. Semuanya. Tes rata-ratanya 180 ke atas semua. Iya. Nah. Masuknya malah IPS. Tapi pas pembagian kelas 2 pembagian jurusan kita masuknya IPS. PS. Ada cerita lah dengan almarhum bokapnya Bantet. Bokap gua. Pas kita main ke rumah, Mong ya kita berdua ya Mong. Main ke rumah, kebetulan Bantetnya lagi nggak ada. Betul, ya kan? betul. Kita nungguin di depan rumah. Terus ditemuin sama bokapnya Bantet almarhum. Ditanya lah, ya kan. Nanya nih, karena kan kita pas banget kenaikan kelas ya. Ya naik kelas ke kelas 2. Ditanyalah sama dia. Apa aja tanya aja. Jadi bokapnya Posisinya Bantet. gue nggak ada tuh ya. Lu nggak ada lu. Masa lu bisa cerita kan nggak mungkin. Iya, gue diem aja. Nah bokap lu nanya kan, temennya Dika, yo. Ayo bener om. Salim dulu dong. Iya salim. Terus naik kelas 2, ditanya lah ya kan, masuk jurusan apa? Kita jawab dong ya kan, IPS om. Apa Dengan tuh, Om? singkatnya, almarhum bokapnya Bantet jawabnya sama begonya. Ngakak. Gue langsung shock tuh di situ tuh. Kita langsung bengong ya Mong. Langsung bengong gua. Gila. Jawabannya cuma begitu. Berarti gue benar orang bego. Begonya anaknya lagi. Iya. Ya mungkin harapan bapaknya kita jawab kita masuk IPA. Jadi anaknya aja yang bego ya. Anaknya aja yang bego. Ini malah ada temennya. Kita Dateng jawab lagi. IPS bokapnya jawab sama begonya. Kita tak bisa berkata-kata saat itu. Habis itu gue mundur teratur ya. Ya om pamit om gitu. Ya, pas lu pamit itu ketemu sama gue di jalan ya, gue Iya. juga baru pulang ya kan. Cerita-cerita gue ngakak denger itu tuh. itulah. Lu kayak gitu bokap. Sedikit kenangan juga sama bokap. Terus sebelum masuk kelas 2 tuh ya, udah masuk kelas 2. Udah masuk, posisinya udah masuk, kelas dua. makanya kan ditanya gitu. Masuknya masuk jurusan apa? IPS om, sama begonya kan gitu jadinya. Itu sesudah masuk. Sudah masuk ya. Iya. Mulut ya.
Nah, Tajamnya mulutnya. Tapi berasa ya, Langsung. sampai sekarang. Aduh, kenangan lama. Ya udah lanjut lagi nih. Itu kan tadi pengalaman pertama kali ya masuk kelas naik 2. naik kelas Iya, naik naik kelas kelas 2 ya. dua. Iya, pertama Terus kali. berarti lo kelas 2-nya IPS sos berapa ya? 1. kelas 1 ya. Berarti Kelas 1. ketemu lagi sama Reja ya berarti ya. Iya bener sama begonya. Sama lu juga. Iya, berarti di kelas lagi ya. Orang sama lagi. udah ditanya. Udah satu jurusan, kelasnya sama lagi satu semua. kelas lagi kan. Aduh, ya Allah. Bingung gue itu juga. Nah, kelas 2 nih. Hmm. Ada cerita, mungkin ada cerita lucu atau pengalaman sama guru. Pengalaman lucu, guru. Ya pasti gurunya berbeda ya. Kita coba tanya ingatan dia sampai semana itu. Betul. Apa Pertama yang waktu kelas 2 yang gue inget itu waktu sama apa ya kenangannya waktu sebotak deh kayaknya deh. Kenapa itu? Botak. Botak nih soalnya. Iya kenapa dia? Sialan botak ya bang. Sialan botak emang itu. Ada cerita apa ini? Jadi waktu itu kita lagi rame di kelas ya kan. Tiba-tiba guru BP datang masuk ke kelas. Guru BP siapa sih? Lu inget nggak guru BP? Guru BP, nah itu dia tuh makanya karena gue lupa tuh guru BP. Padahal guru BP loh yang harusnya kita. Iya, gua. Gitu. Padahal lu sering mampir lo ke kantornya dia. Bu Nur Hayati bukan sih guru Bisa-bisanya BP-nya? lu lupa ya. Guru Bunur ya. Bu Nur Hayati. ya? Bu Nur Hayati kan guru BP-nya? Bukan ya? Bukan. Nur Hayati mah. Nggak cocok ya. Nggak cocok. Lah Bu Nur Hayati apaan? Guru apaan? Ya, guru SMP lu kali. Parah Bu, dilupain Bu. Ya, emang kagak ada. Ada nggak Tut? Ada. Bu Nur Hayati. Lu jangan Iya. proyokin gue lu. Iya bener, lu yang salah. Parah Bu, parah. Ya nggak dianggap Bu. Ya, parah Bu. Ya. Enggak. Makanya sering-sering ke BP. Ya. Aduh, ya Allah. Ya itu. Mungkin waktu itu gue nggak diajarin kali sama Bu Nur Hayati kan. Kan lu sekelas terus sama gua. Gimana? Kelas 1 sampai kelas 3 juga sama gua lu. Berarti sama ya. Nah ya pokoknya itulah guru sama guru BP terus gimana? Karena sama guru BP kan Terus? rame datang guru BP itu Bu Nur Hayati. Mohon maaf kalau misalnya salah. Iya. Keadaannya si botak lagi tiduran Ya. di meja. Iya, Gitu benar. kan. Meja atau bangku? Meja ya. Meja. Dia lagi tiduran begini kayak dia tiduran ya kan. Hahaha. Kita semua diem dong karena guru BP yang datang ya kan, takutnya malah Jadi panggil panjang. orang tua ya kan, karena langsung sama BP nih, bahaya nih. Kan? Nah, terus? Guru BP datang ngelihat si botak lagi tidur ya kan. Disamperin lah sama si Bu Nur ini. Bu Nur ya bener ya, Bu Nur Hayati nyamperin. Pas sudah disamperin, anak-anak udah pada diem tuh botak bangunin gitu kan. Iya. Tanpa kita tahuin dia bangun sendiri sambil nunjuk dong, sambil bilang, ya. Guru ditunjuk, guru BP ditunjuk bangun. Tapi itu cerita gue udah ceritain tuh Mong di vlog kalau nggak salah yang pas di puncak tuh episode Tiga ya. kedua bahas tentang dong. itu. Yang kedua. Oh tentang guru ya? Iya, tentang guru. Tentang Itu kayaknya gue udah bahas, cuman gue lupa sama guru siapa gitu. Kalau nggak salah ada nih videonya yang ini nih. Nah itu dia. Banyak juga tuh ya. Iya, itu dia. Yang guru BP emang banyak sih. Berarti guru BP itu Bu Nur Hayati ya? Gue lupa soalnya, emang lupa. Sama Kalau nggak salah sih Bu Nur Hayati kayaknya. Ya. Iya. Lo aja nggak yakin. Ya. Daripada lu nggak kenal. Itu di kelas 2. Kelas 2 itu pertama itu sama Bu Nur udah langsung sidang sama BP ya kan. Terus yang kedua kita main perang-perangan sendal. Mau perang sama kelas SOS 2. SOS 2. SOS 2 ya, IPS. IPS SOS 2. Perang-perangan Di sendal. PSOS 2 itu kelasnya Rudi kemarin. Kelasnya Rudi sama Eko. Sama Eko. Eko sama Rudi. Karena Rudi sama Eko nggak pernah terpisahkan. Iya. Sampai Sebelum kelas 3. berantem gara-gara cewek. Sama memori. Iya. Memori. Iya Dipecahkan. pas kelas
tiga itu. Rudi duduk sama lu, gua sama Eko di belakang. Emang iya? Iya, gue duduk sama Eko sama di belakang. Makanya gua kalau belajar senderan mulu di sofa. Bukan kasur. Senderan terus di sofa. Itu ketahuan sama Bu Mawar waktu itu. Pas lempar-lemparan sendal ya. Lempar sendal. Itu pelakunya siapa ya pelakunya? Guru piketnya Bu Mawar. Ya semua anak-anak lah, orang perang-perangan sendal ya kan, gua. Terus Imam, apalagi Reja Padang, yang suka ngakak-ngakak mulu. Kan? Itu orang apa burung gagak? Aduh, itu kelas 2 tuh. Jadi dan profesional tahun Bu Mawar langsung di Bu Mawar kan kalau misalnya ini ngap nih ngomelin anak-anak kelas. Udah capek lah. Udah capek lah, pokoknya susah dibilangin. Cuman Paswada doang yang bisa. Langsung dari Bang Paswada dari situ. Terus? Ya, dari situ langsung lah kita kena sanksi kan sama Paswada, suruh lari ngiterin lapangan, nggak salah waktu itu gue lupa. Lu kali, gua nggak merasa. Karena gua nonton doang sih. Ya gua mah sejarah anak baik-baik. Suwe. Itu di kelas 2. Nah di kelas 2 itu udah kasus itu. Ada lagi nggak cerita lainnya? Terus setiap setahun itu pasti gue ada pemanggilan orang tua. Karena apa? Masalah ya pastinya. Oh jadi karena kebanggaan main catur tadi menang tuh enggak? Pasti setiap tahun itu ada aja panggilan orang tua. Terus itu juga gue dibilang juga sama Bun Lena masuk semaunya, masuk sekolah. Kan jadwal masuk sekolah jam 7, gue datang jam 8. Karena telat ya. 9. Dengan alasannya gue ke Bun Lena bantu orang tua di pasar. Alasan klasik ya. Pasar Tanah Abang. Ya semoga almarhum Pak Zulkifli memaafkan ya segala kesalahan anaknya. Tapi dipanggil orang tua aja, dipanggil gue orang tua, gue dipanggil ya kan, gue nggak boleh masuk. Kamu pulang panggil orang tua, gitu ya kan. Pak Paswada sama Bu Lena, dapet kali ya ngeliat gue mulu ya kan, kena sanksi mulu gue sama mereka ya kan. Panggil orang tua gue lagi ya kan, dengan dipanggil. Gue udah nyampe rumah, ketemu sama orang tua, ditanya dong mau nyokap gue, mau bokap gue ya kan. Kenapa pulang? Kok pulang? Nggak sekolah? Nggak boleh masuk. Gue bilang dengan pose nggak boleh masuk. Siangan. Wah, diomelin dong gua. Bangun lu siang sih, beginilah apa gitu. Terus? Papa nggak mau lah. Setiap tahun dipanggil mulu sama orang tua, panggil mulu sama guru. Nggak mau. Ya gua nggak. Ya udah kalau misalnya nggak mau ya udah. Gitu. Berarti bener dong ya. Cerita kita episode ini isinya tentang penipuan. Dan dia pun juga penipu. Iya. Karena isinya penipuan semua dari tadi. Nipu orang tuanya lah. Iya, nipu orang tua lagi, dosa teramat besar. Siap-siap neraka nak. Bangun jam 7 jalan jam 8. Kalau masih panggil orang tua. Nah gue nggak tahu tuh Dek. Kalau ternyata bokap datang ya? Bokap bilang nggak mau datang ya kan. Ternyata datang bokap ke sekolahan ya kan. Betapa baiknya orang tua. Iya, bokap sama nyokap datang kan ke sekolahan. Nah, gue nggak tahu dah lanjutannya ngobrol gimana. Itu lu posisi di mana tuh pas di rumah dong, karena gue udah ke sekolah kan. Dia bilang kan gue di rumah aja, ya udah gue libur ya kan. Pulang dari pasar, nyampe rumah, nyokap gue mau bokap gue dipanggil. Sini lu. Itu Bun Lena ngikut nggak? Enggak lah. Cuman ada soalnya yang gue tahu yang kayak gitu. Terus di rumah kan mau bokap nyokap gue sini lu. Ya kan gitu. Terus? Halo. Bohong lu bantuin apa? Bantuin boro-boro ke pasar aja nggak pernah. Bokap nyokap gue. Ya mah, ya alasan apa lagi? Yang penting biar bisa masuk kayak gitu. Ketahuan kan ya? Kami ini para penipu. Termasuk yang ini. Ya, tapi itu cerita lah ya, cerita dan ya kayaknya nggak akan kita lakuin di saat ini ya. Nggak tahu sih Cemong ya. Belum ketahuan. Banyak banget kenangan bahasa SMA tuh, cerita SMA tuh. Makanya konten kayak gini tuh, wah berarti banget.
Ya semoga semuanya juga tahu gitu. nggak sih. cuma Pongki dan Bantut aja yang datang ke sini. Semoga yang lain juga datang. Banyak pasti teman-teman yang lain juga pasti banyak, pengen banyak tuh cerita-cerita tentang SMA tuh waktu itu kayak gimana tuh banyak di 17 itu. Enggak, ngomong-ngomong gerah ya. Heeh. Iya, AC-nya nih lagi mati. Pasang ini nggak bisa kesini dong. Lah lagi kipasnya ke sini. Iya. Kok gue? Terus keringetan ya. Habis keringetan gimana? Udah tuh, Oke. kelas 2 kasusnya itu, udah pertama botak, kedua gue panggil orang tua, terus yang ketiga ya Allah ini ditampilin lagi kan nih gitu. Kelas 1 sama kelas 2 nggak beda jauh soalnya. Apa tuh? Apa tuh? Ujung-ujungnya main judi lagi. Nah, tuh, siapa lagi aja yang lu panggil aja, coba aja. Yang lu panggil siapa aja? Siapa aja yang lu panggil tuh? Coba cerita. Jadi waktu itu Lepaskan. kalau misalnya nggak ada guru kan, nggak ada kesibukan, tuh di pojokan kelas itu di SOS 1. Ya paling gue, Aldi, Imam, ya gue masih ingat ya Imam, Raja Padang, ataupun suka kadang-kadang kan Nawab juga ikutan, karena kita suka sama Nawab waktu itu kelas 2, ya kan, Nawab juga, ya kan. Terus? Di situ kita main judi pakai duit duit seribuan atau duit gocengan, yang penting kita ngeliat angkanya. Oh, angkanya tebak-tebak angka. Total jumlahnya berapa gitu loh. Dipirit ya kan, kadang-kadang yang duit gocengan awalnya tuh biasanya 9. Iya. Ini berapa nih? Angka serinya ya. Nama seri yang kecil itu ya. Iya. Itu ditotalin gue 23 karena gue main berempat ataupun gue main bertiga, gue 23 Iya. sama 25. Yang Tuh, penting totalnya semua Ditotalin pas, semua. gitu. Bisa dicontohin nggak tuh? Oh enggak usah. Nah, itu dia dah tuh. Jadi tutorial ntar. Makanya gara-gara Google sama orang Tanah Abang kali ya. Dari main putih. Tapi ketahuan guru nggak tuh? Enggak. Tapi ketahuan sama Mbak Eva. Iya. Mbak Eva? Raja judi. Iya. Jangan dimasakin lagi Mbak Eva. Kalau Raja Judi enggak. Kalau Raja Judi enggak. Otak-otak bakarnya buang aja. Iya. Tentang baladonya kasih orang aja. Ya. Bisa dipakai baju baju nih malam.